hari ini sehat semua. Selanjutnya, sebelum kita akan memulai pembelajaran, kan lebih baiknya kita mulai dengan pembacaan doa sebelum belajar. Untuk ini, kalau misalkan kepada Ananda Muhammad Irfani untuk memimpin doa. Kepada Ananda kita persilakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih kepada Muhammad Irfani yang telah memimpin doa sebelum belajar tadi. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan hari ini. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua. Alhamdulillah hari ini kalian dapat berhadir semua. Kemudian materi kita hari ini adalah tentang perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang terdahulu. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang masalah apa? Ya, berjali tentang kemukjizatan Al-Quran. Ya, sifat-sifat tentang kemukjizatan Al-Quran. Terima kasih kepada Abdul Jalil. Kemudian, siapa yang masih ingat sifat-sifat dari kemukjizatan Al-Quran itu apa saja? Ya, Dinda Aziza. Ya, terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada Linda Aziza yang telah menyampaikan tentang sifat-sifat kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ada lagi yang bisa bahkan? Saya Pak. Ya, Bang Muhammad Sarkani. Penuhnya Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Muhammad Sarkani yang telah menambahkan atau menjelaskan tentang materi minggu lalu, yaitu tentang kemurnian Al-Quran itu terjaga di zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kemudian apakah ada lagi yang mau menambahkan tentang materi minggu lalu? Saya Pak. Ya, ya. Tentang kemukjizatan yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran. Ya, terima kasih kepada Ananda Syariat yang telah menambahkan tentang penjelasan materi minggu lalu, yaitu apa? Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang paling besar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terima kasih kepada anak-anak yang masih mengingat materi minggu lalu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan bisa yang pertama memahami perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya dengan benar. Kemudian yang kedua, Bapak mengharapkan kepada kalian semua agar bisa menjelaskan perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi lainnya dengan benar. Yang ketiga, Bapak mengharapkan setelah kalian berdiskusi, kalian membuat peta konsep, kalian dapat mempresentasikan di depan kelas tentang contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya dengan tepat dan dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kita langsung masuk ke materi, yaitu perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Jadi bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ada dua macam. Ada yang bersifat hissi dan maknawi. Sedangkan mukjizat nabi-nabi yang lainnya itu bersifat hissi. Maksud dari maknawi apa? Ya, maksud dari maknawi contohnya yang disebutkan oleh Abdul Jalil tadi adalah Al-Quran. Maksudnya adalah mukjizat itu yang diambil dengan cara rasional atau secara akal. Sedangkan hissi itu mukjizat yang langsung dilihat dengan panca indera. Contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat dilihat dengan panca indera apa?
Ya, membelah bulan. Nah, contohnya. Kemudian sedangkan mukjizat Nabi yang lainnya itu bersifat hissi. Hissi tadi apa artinya? Ya, keajaiban yang dapat dilihat atau dirasakan dengan panca indera. Ya, benar. Jadi contohnya apa? Kalau dari nabi-nabi yang lainnya, mukjizat dari Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Contoh mukjizat dari Musa apa? Ya, contohnya mukjizat Nabi Musa adalah tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan dan menjadi ular. Kemudian siapa lagi yang bisa? Nah, berjalin. Ya, Nabi Isa. Apa contohnya? Menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, menghidupkan. Contoh mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, benar. Itu adalah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama laki-laki, kelompok kedua perempuan. Ini bahan belajar ya. Ini sebagai bahan belajar untuk membuat peta konsep. Ini tugasnya adalah kalian membuat peta konsep tentang perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat Nabi yang lainnya. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau kurang ngerti silahkan ditanyakan. Coba anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai atau belum? Kelompok pertama kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep dari perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi lainnya. Perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi lainnya, contoh dalam bentuk maknawi yaitu Al-Quran, dan contoh dari mukjizat hissi ialah membelah bulan menjadi 2. Ya, demikian presentasi dari kelompok pertama tentang perbedaan mukjizat Nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW ini berbentuk Nabi hissi. Contohnya yang makna hissi tadi apa? Pertama, membelah bulan menjadi 2. Sedangkan mukjizat Nabi yang lainnya yaitu contohnya dari kelompok pertama itu mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak hangus di bakar api, dan yang kedua Nabi Isa ya Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Itu adalah contoh-contoh dari kelompok pertama. Terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah ada kelompok kedua pertanyaan untuk kelompok pertama atau tidak ada? Ya, tidak ada. Kalau begitu, kita persilahkan kembali untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi-nabi yang lain hissi, contohnya
perbedaan Muhammad SAW dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Bapak persilahkan kalian ke tempat yang kita akan jadi kalian tetap dijawab kalau ada yang kurang. Selesai, silakan. Anak-anak yang sudah mengerjakan tugas LKPD-nya, selanjutnya kita akan menyimpulkan tentang materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Nah, Manda Mida. Ya, terima kasih. Ananda Hamida, kita berikan tepuk tangan. Kemudian, apakah ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Muhammad Irfani. Ya, mukjizat menambahkan. Ya, Mujalil. Mukjizat misi adalah segala keajaiban yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan dan menjadi ular. Ya, terima kasih kepada Ananda Abdul Jalil yang telah menyampaikan kesimpulan hari ini. Ya, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah menyampaikan. Jadi materi hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lainnya itu ada dua macam. Yang pertama, kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW itu berupa apa? Maknawi dan hissi. Sedangkan mukjizat nabi-nabi yang lainnya hanya berupa hissi. Contoh mukjizat Nabi SAW yang berupa maknawi apa? Al-Quran. Sedangkan contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa hissi apa? Ya, membelah bulan. Kemudian contoh mukjizat nabi-nabi yang lainnya yang berupa hissi tadi apa? Ya, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan dan menjadi ular. Yang kedua, apalagi contohnya mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Kemudian banyak contoh-contoh yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh-contoh kesimpulan yang dapat kita sampaikan tentang materi hari ini. Nah, kita akan melakukan di mana dalam permainan ini apabila kalian salah akan memberikan pertanyaan. Permainannya adalah Bapak akan menyebutkan contoh Pancasila nomor 1, kalian sebutkan. Pancasila nomor 5. Nah, bila salah akan dapat memberikan pertanyaan. 1, 2, 3. Pancasila nomor 1 Muhammad Irfani. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, lempar ke temannya siapa? Sakrani. Nomor 4. Ya, nomor 4. Langsung jawab, ada boleh. Kebijaksanaan dan kemasyarakatan perwakilan. Ya, benar. Yang keempat. Sila yang kedua. Kemanusiaan yang ada dan beradab. Ya, apa benar kemanusiaan yang ada dan beradab? Ya, benar kemanusiaan. Ya, Kak Abdul Jalil. Apa pertanyaannya? 5. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, keadilan. Demikian permainan kita hari ini. Jadi kita hari ini ada pun materi yang minggu depan kita akan mempelajari tentang yang dapat dipelajari tentang makna-makna Al-Quran. Ini mari kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi. Ya, terima kasih anak-anak. Yang dapat menutup pembelajaran ini, Bapak memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau terdapat kesalahan baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.